Annyeonghaseyo, matanimasu, genki desuka, yang artinya, halo gengs, dimanapun kalian berada apa kabarnya, sesuai bahasa, saya akan mereview sekaligus membahas film perpaduan Jepang-Korea yang tidak akan tayang di televisi Indosiar, di mana film ini akan berkisah tentang seorang penipu yang mengaku sebagai pangeran Korea dan tertarik dengan kekayaan seorang lady Jepang. Sayangnya, lady ini hidup terkurung dalam sebuah sangkar mewah yang tidak bebas, berkeliaran hanya sebatas berjalan-jalan di sekitar rumah dan membacakan cerita untuk tamu-tamu pamannya. Demi mendapatkan kekayaan lady Jepang, ia membuat kesepakatan dengannya, di mana ia bersedia menukarkan sebagian kekayaannya asalkan pangeran dapat membebaskannya dari cengkraman pamannya. Akan tetapi, dari rencana ini memerlukan satu orang sebagai korban untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Film yang terinspirasi dari novel Finger Speed karya Sarah Waters ini memang menampilkan cukup banyak adegan vulgar, terutama adegan sesama jenis. Belum lagi adegan sadis yang ada di dalamnya. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Mari menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan channel ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, yuk gas ke. Film berlatar pada tahun 1930 di Korea. Saat kependudukan Jepang, kita diperlihatkan yayasan seperti panti asuhan yang dikelola oleh wanita parubaya yang bernama Bokson. Ini orangnya. Dia merawat dan membesarkan anak yang ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, sekaligus bayi dari hubungan terlarang, di mana ia membesarkan anak-anak tersebut untuk dimanfaatkan menjadi pencuri di kemudian hari. Setelah itu, datang kerabat Bokson yang bernama Pangeran Fujiwara, di mana kedatangannya ke sana memberi tawaran yang menggiurkan untuk bekerja sama menipu Sultan Jepang yang bernama Putri Hideko. Tak hanya mereka ini yang mengincar harta sang putri, bahkan pamannya yang bernama Kojuki pun berniat menikahinya agar harta warisan jatuh kepadanya. Maka dari itu, Fujiwara meminta wanita yang bernama Nam Sokhe untuk menjadi pembantu di sana, karena sang putri sedang membutuhkan pembantu pribadi, sekaligus membantunya untuk membujuk sang putri agar mau menikah dengan Fujiwara. Sokhe yang diiming-imingi perhiasan mewah pun langsung mau menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, saat Sokhe akan berangkat ke istana sang putri, Sokhe berpamitan dengan mereka semua. Lalu, ketika di perjalanan, Sokhe yang belum sarapan langsung memakan seblak ceker dari Teh Yuli yang sudah dirinya bekal sebelumnya. Kemudian, saking jauhnya perjalanan, Sokhe sampai ketiduran hingga malam hari tibalah di istana sang putri, yang dimana di sana Sokhe disambut kepala pelayan yang bernama Sasaki. Lalu Sasaki mengatakan karena di sini semuanya diwajibkan bernuansa Jepang, Sokhe diganti namanya menjadi Tamako. Setelah memberi instruksi dan peraturan kepada Tamako, Sasaki mengantar ke kamarnya yang berbeda dengan pembantu lainnya yang bersebelahan dengan kamar sang putri karena dirinya adalah pembantu pribadinya. Keesokan harinya, Tamako mengenalkan dirinya pada Hideko dengan menunjukkan sebuah surat rekomendasi dari majikan lamanya yang tak lain surat yang dibuat Fujiwara. Hideko yang lelah usai bekerja meminta Tamako untuk membaca tulisan Jepang tersebut. Namun ternyata Tamako tidak bisa membaca. Bahkan ketika Hideko menulis bahasa Korea pun, Tamako asal menebak alias benar-benar buta huruf. Akan tetapi, Putri Hideko tidak mempermasalahkan, yang penting Tamako bekerja keras dan bersikap jujur kepadanya. Kemudian, setelah diterima bekerja di sana, Tamako sarapan bersama pembantu lainnya. Lalu saat sarapan selesai, dirinya dipanggil Sasaki untuk menemui Putri Hideko. Namun, ketika akan pergi, pembantu yang lain menjahili Tamako dengan menyembunyikan sebelah sepatunya. Karena tidak ingin membuat sang majikan menunggu, Tamako menghadap Hideko dengan sepatu cuma sebelah. Hal ini membuat Putri Hideko merasa kasihan yang kemudian menawarkan banyak pilihan sepatu kepada Tamako untuk dirinya pakai. Dengan titelnya sebagai pencuri, Tamako tahu barang milik sang putri sangat mahal. Maka dari itu,
ia pun tidak memilihnya karena yang manapun sangat berharga baginya. Lalu, setelah memberikan sepatu itu, Hideko meminta Tamako untuk menjemputnya di perpustakaan pada siang hari, yang kemudian sang putri pun pergi. Dirasa pemiliknya sudah pergi, ini kesempatan Tamako untuk mencoba berbagai barang mewah milik Hideko sampai tak terasa waktu penjemputan telah tiba. Setelah sampai di sana, Tamako dikagetkan dengan ular mainan yang berarti tidak sembarang orang boleh masuk ke tempat tersebut. Singkat waktu, malam pun poek, Hideko sedang tertidur bermimpi buruk yang kemudian terdengar Tamako yang bergegas menghampirinya. Lalu, di sana Hideko bercerita pada Tamako tentang bibinya yang tewas mendiskon umur di pohon sakura saat dirinya masih bocil. Dan dari sinilah Hideko mulai bersimpati pada Tamako karena merawatnya penuh dengan kasih sayang seperti malika. Bahkan menina bobo Hideko sampai tertidur pulas. Di keesokan harinya, Pangeran Fujiwara datang ke istana Hideko yang sangat disambut oleh para pembantu di sana karena Fujiwara ternyata guru tutor melukis putri Hideko sekaligus tamu VVIP pamannya. Ketika Fujiwara menunggu di ruangan, ia meminta pembantu yang lain untuk menyuruh Tamako menemuinya di sana. Sesampainya di sana, Tamako yang awalnya menganggap Fujiwara tuannya di ruangan itu, dirinya bersikap seolah-olah rekannya yang kemudian Fujiwara menyuruh Tamako untuk memberikan perhiasan kepada Hideko. Lalu, di sana Hideko bertanya pada Tamako apakah batu sapir ada yang begitu biru. Akan tetapi, Tamako yang berinisial pencuri tidak sulit untuk mengenali barang berharga termasuk batu sapir itu ternyata adalah batu spiral. Sontak hal ini membuat Hideko terheran dengannya, namun Tamako yang tidak mau identitasnya terbongkar menjawab bahwa dirinya asal menebak. Kemudian setelah itu, Fujiwara memandu Hideko belajar melukis bersamaan dengan merayunya, yang membuat Hideko merasa canggung, terlebih dirinya tidak pernah sedekat itu dengan seorang pria. Lalu, Fujiwara menyuruh Tamako untuk pergi dari sana, agar ia bisa berduaan dengan Hideko. Tamako yang sedang di halaman mengintip Fujiwara sedang meraba-raba paha Hideko, yang membuat perasaan Tamako gak karuan. Ia merasa tak rela Hideko berdekatan dengan penipu seperti Fujiwara. Dengan kata lain, Tamako menaruh rasa kepada Hideko alias cemburu. Selanjutnya, Fujiwara membawa Hideko melukis di atas bukit diikuti oleh Tamako yang membawa peralatan. Karena ingin berduaan, Fujiwara menyuruh Tamako mengambil cat minyak yang ketinggalan. Tamako yang menyadari ini modus dari Fujiwara, ia pun berlari mengambil cat itu di ruangan sebelumnya karena ia tak rela Hideko berduaan dengan Fujiwara dan kembali berlari menuju bukit. Akan tetapi, sesampainya di sana, Tamako melihat Hideko dengan Fujiwara sedang bercumbu mesra. Sontak hal ini membuat Tamako merasa sakit hati dan meninggalkan mereka. Bahkan saat Tamako menemani tidur Hideko, dirinya enggan menatapnya. Namun, Hideko yang memahami perasaan Tamako dan ia pun merasakan hal yang sama mencoba membujuknya. Bahkan setelah berbaikan, keduanya beradu celengan dengan begitu liar. Keesokan harinya, Paman Kojuki seperti biasa memaksa Hideko untuk membacakan cerita dewasa untuk para pelanggan VVIP-nya. Bahkan, Hideko harus memperagakan gaya yang ada di dalam cerita tersebut, agar pelanggan pamannya menikmati cerita dewasa tersebut. Akan tetapi, Hideko yang lama-kelamaan hidupnya merasa terbebani dengan sikap pamannya berusaha menceritakan pada Fujiwara dari jauh hari sebelum Tamako menjadi pembantu di sini. Di mana dalam percakapan ini, Fujiwara bisa membantunya keluar dari rumah ini asalkan hartanya dibagi dua. Dirinya juga menjelaskan bahwa sayang harta warisan ini hasil kerja keras orang tua Hideko jatuh kepada pamannya yang berjuluk psikopat. Maka dari itu, Fujiwara mempunyai rencana besar untuk membantu Hideko keluar dari sangkar pamannya. Di mana rencana tersebut, Hideko harus menikah dengannya. Setelah itu, Fujiwara akan meracuni Kojuki dengan opium yang mampu menewaskan seekor kuda sekalipun. Dan dirinya membutuhkan pembantu baru yang tak lain adalah Namsokhe alias Tamako untuk dijadikan Tamako menjadi Hideko yang akan dikirim ke rumah sakit jiwa nantinya agar Hideko terbebas sebagai identitas baru. Namun Fujiwara tak punya kuasa
untuk menyingkirkan Junko, pembantu pribadi Hideko. Hideko yang setuju dengan keputusan ini sangat mudah untuk menyingkirkan Junko, yang dimana Hideko menyuruh Fujiwara untuk adu mekanik dengannya. Setelah itu, Hideko memergoki mereka yang lagi enak-enak. Dari sini terungkap, Tamako yang awalnya bekerja sama dengan Fujiwara untuk menipu Hideko, ternyata Tamako lah yang ditipu oleh mereka berdua. Bahkan saat Tamako memberikan surat rekomendasi dari majikannya alias dari Fujiwara, surat itu memang untuk Hideko yang mengatakan bahwa Hideko harus memberikan barang-barang mewah miliknya agar Tamako mudah dikendalikan dan tak usah mengkhawatirkan tulisan Jepang ini. Bahkan tulisan Korea pun Tamako tak mengerti alias buta huruf. 네 이름이야. Singkat waktu, agar rencana mereka berjalan cepat, Fujiwara menyuruh Tamako untuk membujuk Hideko agar mau menikahi Fujiwara. Dan ketika malam tiba, Tamako langsung membujuk Hideko untuk segera menikah dengan Fujiwara karena menurutnya dirinya adalah orang yang baik. Meskipun di dalam hati Tamako berkata lain, bahkan di sisi lain, Tamako tak rela pujaan hatinya diambil orang lain. 제일 멀리 가본 게 어디예요? 뒷동산이죠? Tentu hal ini adalah rencana awal Hideko dan Fujiwara. Hideko akhirnya mau menikahi Fujiwara di suatu tempat yang tidak diketahui oleh paman Kojuki. Setelah pernikahan selesai, malam pertama pun dimulai. Tamako yang bersebelahan dengan mereka gelisah karena mendengar jeritan yang sangat keras. Lalu, keesokan harinya, pelayan di sana membersihkan tempat tidur Hideko banyak noda merah. Tamako yang melihat ini merasa kasihan, terlebih setelah itu ketika Tamako mendekatinya, Hideko menjadi bersikap aneh, jawabannya kemana saja. Hal ini membuat Tamako terkejut bahwa orang yang ia sayangi terkena gangguan mental setelah diaduk brutal oleh Fujiwara. Setelah beberapa hari di sana, Fujiwara memberikan Tamako banyak sekali cuan agar Tamako mau menjadi Hideko beberapa hari di rumah sakit jiwa untuk menggantikannya karena tidak mau citranya diketahui banyak orang. Pada awalnya, Tamako tidak menyetujuinya karena ini bukan masalah uang, melainkan harga diri. Akan tetapi, melihat Hideko sang pujaannya seperti itu, ia merasa iba dan menyanggupi hal ini demi Hideko. Setelah mengirim Tamako ke rumah sakit jiwa dengan identitas Hideko majikannya, di sana Hideko mengatakan pada kepala perawat bahwa Tamako sudah benar-benar gila dengan mata berkaca-kaca, seolah tidak menginginkan hal ini terjadi. Mendengar ucapan Hideko ini, Tamako merasa sangat terpukul karena telah dibodohi oleh mereka. Lalu, Fujiwara dan Hideko berpesta tentang tahap rencananya berjalan dengan semestinya. Padahal pada malam pertama, mereka hanya akting meskipun Hideko membuka semua pakaiannya agar terlihat benar-benar terjadi dan diakhiri dengan menuangkan tinta ke tempat tidurnya. Kemudian di tengah perbincangan, Hideko mengatakan bahwa ia merasa kasihan setelah yang dilakukannya, terlebih Hideko merasakan hal yang sama yang dirasakan Tamako. Namun hal ini ia lakukan agar dirinya terbebas dari paman Kojuki. Akan tetapi, Fujiwara tidak seperti Hideko yang tidak mempunyai hati nurani. Bahkan ia mengatakan bahwa Tamako pantas mendapatkan itu semua karena orang sepertinya hanyalah sampah. Mendengar ucapan ini, Hideko langsung mengetahui bahwa Fujiwara memang bukanlah orang baik-baik. Di malam harinya, ketika di hotel, Hideko menuangkan sedikit opium ke dalam minuman untuk berjaga-jaga agar dirinya tidak kebobolan. Benar saja, Fujiwara yang sudah setengah badan Hideko ia cicipi dan akan melanjutkan ke tahap pembobolan paksa, Fujiwara pun pingsan. Hal ini membuat para penonton kecewa. Sementara di sisi lain, Tamako yang merasa mendapat peluang emas karena adanya kebakaran, ia pun segera pergi dari sana. Lalu, keesokan harinya, terlihat Hideko bergas pergi ke tempat di mana Tamako berada, yang kemudian berpelukan seolah-olah mereka mendapat restu. Sementara di sini, Fujiwara terbangun dari pingsannya, kembali ke istana untuk mencari Hideko yang mungkin sudah berada di sana. Akan tetapi, sesampainya di TKP, ia tidak menemukan Hideko, malah bertemu Kojuki. Di sisi lain, Kojuki yang sudah mengetahui Hideko kabur bersamanya dan Fujiwara berniat mengambil alih harta Hideko, akhirnya sang paman membawa masuk ke tempat bawah tanah.
Awalnya, mereka berbicara tenang satu sama lain sampai Fujiwara membakar sebatang samsu ketengan. Dan pada akhirnya, Kojuki yang berjuluk psikopet benar-benar adanya, di mana di sana Kojuki tak segan untuk memotong satu persatu jari-jari Fujiwara. Akan tetapi, Fujiwara juga sudah siap siaga jika terjadi hal ini, di mana sebelumnya ia membakar sebatang rokok. Rokok itu sudah dicampuri racun yang bila mana dihisap asap tersebut akan membuat jantungnya seketika berhenti, alias modar. Tak hanya itu, Fujiwara yang dari tadi menahan napas, akhirnya ia menyaksikan kemenangannya dan menghirup asap tersebut lalu menyusul Kojuki. Lalu, di akhir film, kita diperlihatkan Hideko dan Tamako pergi dengan bebas tanpa ada orang yang mengganggu. Bahkan mereka beradu celengan setiap hari, sampai anunya lecet, dan film pun tamat. Gimana? Masih bingung? Sini saya jelasin. Awalnya Hideko ini selalu dipaksa bekerja untuk pamannya sebagai pembaca cerita dewasa dan hidupnya jauh dari kata bebas. Kemudian Hideko mempunyai tamu sekaligus tutor melukisnya yang tak lain Fujiwara, di mana Fujiwara menawarkan kebebasan untuknya asalkan ia mendapat setengah kekayaan Hideko. Akan tetapi Fujiwara membutuhkan pembantu yang bodoh seperti Tamako yang mudah dimanfaatkan dan membawanya ke tempat RSC agar Hideko seolah-olah menghilang dan urusan pamannya akan dia urus olehnya. Namun Hideko malah terpesona dengan Tamako, begitupun dengan Tamako yang berakhir jeruk makan jeruk. Dan saya sarankan untuk tidak menonton secara langsung karena alur film ini begitu rumit dan banyak adegan yang begituan. Oke lah, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya insan biasa yang tak luput dari kesalahan. Jangan lupa subscribe agar saya lebih semangat dalam mendongeng. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.